awal saya berkarir di 2014 itu sebagai security officer. Pekerjaan pasti ada sisi jenuhnya, cuman bagaimana nanti kita berkreasi di dalam pekerjaan tersebut. Kesan yang menyenangkan adalah saya dapat beberapa pengalaman yang mungkin saya tidak akan dapat di pekerjaan lain ya. Balik lagi bersama saya di Bakti Podcast. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Rafli selaku dari operasional khususnya di tim security ya Pak. Betul kan Pak? Betul. Nah sekarang kita udah di episode kedua nih dari podcast yang sebelumnya. Nah sebelumnya itu saya bincang-bincang dengan Pak Iqbal. Itu di tim OHS ya. Nah sekarang ada kesempatan dengan Pak Rafli. Karena Pak Rafli udah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast Bakti Podcast begitu. Nah mungkin bisa perkenalan Pak di podcast sekarang nih. Terima kasih Gani ya. Suatu kehormatan bagi saya bisa berada di podcastnya Bakti karena memang saya ingin sekali diundang sama Mas Gani ini untuk di podcast ini cerita tentang produk-produk yang ada di Bakti terutama di security ya Mas. Betul. Saya bergabung di Bakti memang terbilang masih cukup baru ya. Saya bergabung di Bakti itu dari awal November 2023. Waktu itu saya pegang project di suatu tambang di daerah Cianjur yaitu tambang batu. Berarti sebelumnya itu di Cianjur Pak? Ya betul. Saya pertama penugasan di Bakti itu pegang project di sana. Di sana membawa tim security dan safety juga kebetulan. Nah, jadi setelah project di sana selesai, saya ditarik ke kantor pusat dan bergabung di tim operation untuk membawa tim security-nya Bakti. Berarti dari jenjang karirnya juga dari operation dari lapangan lah ya, bisa dibilang baru ke head office. Oke. Nah, kira-kira ini Pak, kalau di project aman nih Pak? Project yang di mana? Yang sekarang? Yang sekarang lagi Bapak handle tuh apa? Project kita di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek aman ya. Ini lagi penghujung kontrak nih, biasa di akhir-akhir tahun ya. Ya semoga kita masih tetap bisa diberikan kepercayaan kepada semua klien kita ya untuk terus menggunakan jasa pelayanan dari Bakti. Sejauh ini aman, tidak ada isu-isu yang cukup mengkhawatirkan. Semua bisa terhandle dengan aman, baik dari tim head office maupun di tim-tim cabang. Berarti itu udah untuk project semuanya udah terhandle aman ya Pak ya? Aman. Kalau kira-kira nih Pak, saya pengen nanya nih Pak, untuk Pak Rafli kan sebagai security nih. Nah kira-kira tuh udah berapa lama sih Pak kecimplung ke dalam dunia security? Saya awal berkarir itu dari 2014 Mas Gani. 2014? Berarti kalau sekarang tuh 10 tahun? 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun di dalam kurang lebih 10 tahun. Ya, awal saya berkarir di 2014 itu sebagai security officer. Security officer itu level di anggota ya. Levelnya di anggota? Di anggota awal saya berkarir. Sebenarnya dulu lebih ke nggak sengaja sih ya masuk di security karena ada tawaran dari rekan kerja di salah satu perusahaan sebagai security. Saya bilang security apa sih gitu kan, saya nggak pernah tahu tuh karena yang saya tahu satkamling, yang saya tahu ya satkamling ya, kayak hansip gitu yang saya tahu, yang di perumahan atau di RT gitu yang cuma itu mungkin sebutan yang lama. Betul. Begitu saya masuk di satpam security ini kok menarik. Saya merasa sangat menarik karena kenapa saya bilang menarik, karena ada beberapa hal atau pekerjaan yang mungkin tidak semua pekerjaan di luar sana melakukan pekerjaan ini, tapi security si satpam ini melakukan semuanya. Itu. Jadi ini sangat menarik. Tadi kan berarti Pak Rafli ini sebelumnya kan belum tahu nih security apa. Betul. Nah sekarang itu tahunya tuh Pak Rafli itu kan syscambling atau enggak hansip ya kan. Nah kira-kira pas udah ditawarin rekan kerja itu kenapa bisa Pak Rafli itu yaudah deh cobain dulu deh, karena kan yang ditahunya kan hansip ya, syscambling lah ya. Nah itu kenapa Pak? Yang pertama faktor kebutuhan ya. Faktor kebutuhan di mana ya Mas Gani pasti tahu semua orang hidup pasti butuh biaya ya. Terdesak oleh biaya, jadi kenapa tidak, menurut saya kita coba dulu ya. Saya coba untuk masuk di dunia security. Satu tahun pertama itu
menurut saya cukup menjenuhkan. Oke. Cukup menjenuhkan karena Berarti emang memang ada sisi jenuhnya ya? pasti Pak, pasti semua pekerjaan pasti ada sisi jenuhnya. Cuman bagaimana nanti kita berkreasi di dalam pekerjaan tersebut. Oke. Gitu. Oke. Awal satu tahun pertama itu sedikit jenuh, namun lama kelamaan cukup memberikan saya banyak wawasan. Oke. Banyak wawasan tentang apa-apa yang sebelumnya saya tidak tahu Pak Sigani. Oke, berarti ada insight-insight dari luar tuh yang Pak Rafli ketahui setelah terjun langsung. Betul, baik dari luar maupun dari dalam pun sama ada pasti setnya. Oh, oke. Nah, kira-kira nih Pak, di dalam dunia security itu ya, Pak Rafli kan udah lama nih, cukup 10 tahun ya. Berarti kalau 10 tahun itu bisa disebut expertise atau berpengalaman. Nah, kira-kira ada gak Pak dari pengalaman Pak Rafli nih yang bikin Pak Rafli tuh kayak wah deg-degan nih, atau yang kayak wah ternyata security harus kayak gini gitu. Ada gak Pak? Banyak ya. Oh, banyak. Salah satunya apa tuh? Yang bikin saya deg-degan itu kalau ngadepin komplain ya. Oh, dulu waktu masih jadi security officer maupun jadi leader, itu yang paling saya khawatirkan adalah komplain. Oh, komplain. Karena saat saya menemukan suatu komplain berarti pelaksanaan yang saya laksanakan atau tim saya laksanakan tidak optimal. Oke. Sehingga timbullah komplain. Itu yang paling membuat saya deg-degan. Setiap hari itu saya berdoa semoga hari ini tidak ada komplain. Hari ini tidak ada keluhan baik dari internal maupun eksternal. Itu yang selalu saya doakan. Karena komplain itu impact-nya sangat banyak sekali. Salah satunya impact terbesar itu apa? Impact terbesarnya kurangnya kepercayaan pelanggan ya terhadap kita ya. Apalagi keluhan-keluhan yang biasa diterima oleh tim security itu bisa dibilang basic. Bagaimana cara kita melakukan pelayanan, bagaimana cara kita melakukan greeting, penyampaian dan lain sebagainya, itu sering dikeluhkan karena memang kurangnya mungkin kesadaran dari anggota tersebut ataupun kurangnya kontrol dan training dari pimpinan-pimpinan yang ada di lokasi. Gitu. Satu hal yang paling saya ingat banget waktu dulu. Apa tuh? Jadi waktu itu saya masih di level di leader ya. Saya membawahi tim sekitar 18 personil. Jadi saya punya user yang cukup kompleks pemikirannya, cukup apa ya, bisa dibilang kritis sekali. Dia tidak bisa meminimalisir ada suatu kesalahan, tidak bisa menerima ada suatu kesalahan sekecil apapun. Pokoknya idealis dan perfeksionis banget user saya ini. Jadi ada satu di mana saat itu tim saya, anggota saya standby di pintu masuk utama ya. Tim saya bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan. Gitu. Jadi ada satu step yang tidak dilakukan, yaitu menanyakan tujuan. Sedangkan di semua kendaraan itu sudah ada tanda pengenal, baik pengenal. Saya jelaskan lagi, jadi lokasinya itu adalah apartemen, jadi pengenalnya di masing-masing kendaraan itu berupa visitor. Itu, jadi kita bisa tahu lah mana kendaraan-kendaraan yang penghuni, mana yang bukan penghuni. Gitu. Ya saat itu kondisinya mungkin anggota lupa dan sebagainya, sehingga timbullah keluhan kenapa ada kendaraan yang masuk yang diketahui bukan penghuni, tidak ditanya tujuannya mau kemana gitu. Kayak gitu. Itu sebenarnya basic ya. Hal-hal yang harusnya bisa dilakukan oleh security setiap saat melakukan penugasan ya, tapi bisa ke skip itu ya suatu keteledoran yang berdampak besar. Nah, berarti itu kalau dari kacamata saya ya Pak, berarti itu termasuk kesalahan besar ya, padahal tidak menanyakan tujuannya. Betul. Hanya tidak menanyakan ini tujuannya mau kemana Pak. Betul. Ini ada keperluan apa Pak, gitu-gitu ya. Ya kalau dari pandangan si anggota tersebut itu hal yang sepele, padahal impactnya sangat besar sekali ya. Bisa jadi kendaraan itu masuk tanpa kita tanya, kita tidak tahu tujuannya kemana, terus ada niatan tindakan kejahatan yang mungkin akan dia lakukan di areanya, kita tidak tahu kan. Makanya itu bisa berdampak besar. Makanya dari hal tersebut bisa berdampak besar ke belakang-belakangnya. Cukup itu berarti Pak ya, cukup beresiko ya Pak? Ya, dibilang beresiko ya memang sih ya. Tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki resiko. Betul. Menurut saya Mas Gani. Namun di security ini ya segala resiko bisa
kita cegah dengan langkah-langkah pencegahan yang akan kita lakukan. Salah satunya itu kayak pemeriksaan, menanyakan tujuan tamu, melakukan pengawasan secara menyeluruh, patroli rutin dan lain sebagainya. Itu adalah langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir resiko itu terjadi, Mas Gandhi. Oh, berarti itu langkah-langkah sebelum ada resiko itu terjadi, maka ada step by step-nya. Yap, betul. Nah, ini saya tertarik nih ngomongin resiko ya, Pak. Yap. Kira-kira dari resiko, karena kan menurut saya security itu kan sebagai garda terdepan lah ya. Betul. Untuk menghadapi semua ancaman ataupun masalah yang terjadi, entah itu di lingkungan ataupun di jalan, Pak. Nah, dari pengalaman Pak Rafli nih, kira-kira ada gak sih resiko yang cukup besar nih yang berimpact kepada diri Pak Rafli saat sedang bertugas, Pak? Oke. Yang sampai berimpact ke diri saya enggak sih ya, enggak ada. Cuman impactnya ke semua, lebih ke semua ya, karena memang di security itu kita tidak bicara soal individual, melainkan kelompok. Jadi kalau bisa dibilang resiko itu berimpact kepada individual, tidak, melainkan kelompok. Itu sangat berdampak sekali untuk kelompok. Yang pernah saya alami resikonya itu adalah waktu itu kita lagi jaga malam, Mas Gani. Jaga malam ya, Pak? Jaga malam. Resikonya itu nahan ngantuk. Ya. Angin malam. Itu biasanya resiko-resiko yang sulit banget dihindari nih sama tim-tim di lapangan. Di lapangan ya. Resiko ngantuk terutama. Nah, itu. Karena kalau kita sudah ngantuk, tidak bisa mengendalikan diri sendiri sampai akhirnya tidur, otomatis kan lokasi yang kita jaga jadi terbengkalai ya, Mas. Betul. Gitu. Nah, ini pentingnya seorang pemimpin di dalam satu tim ini untuk memastikan semua anggotanya standby di tempatnya masing-masing. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan kontrol rutin. Kontrol kan nggak harus datang ke lokasi ya, Mas. Bisa melalui alat komunikasi, bisa melalui WhatsApp group. Yang pada intinya si pemimpin ini memang harus hiperaktif melakukan kontrol timnya, supaya resiko-resiko tadi yang saya bilang, ngantuk sampai tidur gitu, itu kan berarti bahaya ya. Berarti itu ngantuk juga lumayan jadi tantangan ya, Pak. Betul. Karena memang apa ya, badan manusia kan ada batasnya ya, Mas. Di jam-jam berapa itu pasti ada waktu di mana manusia ngerasa ngantuk, sekalipun misalkan banyak orang yang bilang ya kan satpam pagi bisa tidur sebelum jaga malam, ya tetap. Iya memang alamiahnya diri kita itu tidurnya malam gitu. Jadi pasti akan ada perbedaan antara tidur siang dengan tidur malam, itu beda. Itu resiko yang paling utama, nahan ngantuk. Nahan ngantuk berarti jadi resiko utama ya. Ya cara mengatasinya ya seperti kontrol rutin dari si pemimpin timnya. Gitu. Supaya anggota-anggota yang standby itu tidak jenuh sampai ngantuk gitu. Berarti dari resikonya juga lumayan itu, Pak ya. Ya karena memang banyak di berita-berita ya, Mas Gani ya. Kalau kita sering lihat di YouTube maupun di berita-berita televisi, ada beberapa kasus pencurian, terutama di tempat-tempat kayak seperti bank, cabang dan lain sebagainya. Itu pelaku-pelaku kriminal melakukan aksinya saat apa? Saat malam hari. Dan di mana petugasnya itu saat lagi lengah, lagi ngantuk atau lagi tidur. Itu resiko pertama. Menurut saya. Berarti resiko itu bisa berdampak ke belakang-belakang lagi. Iya, luas sekali dampaknya. Bisa ke dirinya, mungkin bisa kehilangan pekerjaan kalau sampai ada tindak kriminal yang masuk gara-gara kelalaiannya. Berdampak luas bagi perusahaan yang dirugikan. Banyak dampaknya. Berarti selain itu nih, Pak, kalau misalkan dari segi, karena kan kalau misalkan resiko penjagaan malam hari itu kan mungkin lebih banyak resikonya ya, karena kan kita nggak tahu sebagai manusia, apalagi kita udah jaga-jaga nih ternyata tetap ada aja lengah sedikit nih. Nah itu kira-kira nih dari tahapan-tahapan Pak Rafli nih untuk meminimalisir hal itu tuh seperti apa? Kalau dari sisi operation ya, Pak, Mas, dari tim operationnya Bakti, terutama dari saya pribadi, saya melakukan program yang namanya sidak malam. Sidak malam? Ya, itu seperti apa? Sidak malam itu kita melakukan kontrol-kontrol secara random terhadap lokasi-lokasi kita yang ada di Jabodetabek maupun yang di luar Jabodetabek. Kita bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokasi di area atau dari dari para staf cabang yang ada di cabang-cabang kita.
melakukan sidak malam. Sidak malam ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaannya tim kita saat jam-jam rawan, Mas. Jam-jam rawan tuh kalau boleh tahu jam berapa? Nah, jam-jam rawan itu di atas jam 3 pagi itu udah rawan, Mas. Oh, Ya, itu udah rawan tuh. Jadi Di atas rawannya itu ngantuk dan lain-lain sebagainya ya. Ya kalau saya perhatikan memang banyak tindakan kriminal dilakukan pada jam-jam tersebut, mendekati jam-jam subuh. Di mana memang stabilitas fisiknya seseorang itu begadang, nggak mungkin lewat sampai subuh. Jadi sebelum subuh tuh udah mulai ngantuk gitu, Mas. Ya, jadi itulah tim kita masuk di situ melakukan sidak untuk memastikan kesiapsiagaan tim kita. Oke. Gitu. Berarti dari program dari Pak Rafli ini melakukan sidak malam sebutannya Iya, ya, betul. untuk meminimalisir hal tersebut. Iya, kita mastiin supaya teman-teman kita juga merasa diperhatikan. Terus ada trigger di dalam diri dia. Wah, ini kan dari tim pusat atau tim cabang suka random nih melakukan sidak malam. Jangan sampai malam ini. Akhirnya mereka akan mawas sendiri nih, Mas. Siaga ya, Siaga kan. Oke, Jangan sampai tidur, nanti kalau kena sidak dapat hukuman atau dapat sanksi. Itu banyak hal yang kita lakukan. Oke. Nah, berarti lumayan menarik nih Pak. Saya pengen nanya nih terkait dari kira-kira nih dari tadi kan Pak Rafli udah ngasih tahu ke kita untuk meminimalisirkan risiko. Nah, kira-kira dari tim operasional nih, Pak Rafli ngelihat sendiri kesalahan-kesalahan dari security itu biasanya tuh apa aja sih Pak? Saya minum dulu ya. Oh boleh, silakan Pak. Kopinya disikat dulu. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ya. Iya, dari tim kesalahan-kesalahan security. yang biasa terjadi Pak. Yang tadi yang pertama kali saya bilang kesalahan itu terutama pada hal-hal basic. Iya, hal-hal basic berarti ya. Iya, biasanya satpam itu terlena sama suatu rutinitas. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mereka lakukan yang mereka anggap benar ternyata salah. Contoh misal mereka jaga di suatu perkantoran karena mereka kenal dengan karyawan tersebut tidak melakukan pemeriksaan. Oke. Alasannya apa? Udah biasa dia lewat sini, udah biasa kenal, kita sering sapa, ngobrol dan lain sebagainya, sampai-sampai tidak dilakukan prosedur tersebut. Padahal itu salah, ya. Walaupun misalkan kita mengenal dekat itu, Betul. kalau udah di profesional nggak bisa, Pak, Nggak bisa. Jadi tujuannya diadakannya standar operasional prosedur tentang pemeriksaan itu kan untuk melakukan langkah-langkah tindakan pencegahan. Betul. Ya, kalau sampai karena hal tersebut anggota tidak melakukan pemeriksaan, ini akan menimbulkan celah kelamahan kita sebagai tim satpam. Bahwasannya, ternyata satpam di sana kalau kita udah kenal nggak akan diperiksa. Nah ini bahaya. Bagi orang-orang yang punya niat negatif terhadap lokasi kita, dia akan membaca. Oh, Gitu. berarti akan ada tindakan-tindakan yang kita nggak tahu lagi ya, Pak, walaupun kita udah kenal gitu. Betul. Oke, Gitu. Itu yang biasa sering banget kejadian. Baik itu saya pribadi dulu waktu masih jadi security officer maupun saya masih punya tim. Mungkin ada salah satu contoh kasus terbesar Pak, kalau misalkan yang tadi kenal sama karyawan jadinya tidak diperiksa gitu, ada gak Pak? Kalau kasus besar tidak ya, yang saya alami ya tidak ya. Cuman kita bisa lihat Contohnya beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini cukup oke nggak ya kalau saya ceritain di sini? Oh iya. Kayaknya kurang oke sih. Kurang oke ya. Oke, berarti kayak gitu tuh harus ada pemilihan proses untuk situasional ya Pak. Yap, betul. Walaupun misalkan udah kenal, udah gimana, tetap harus ada pemeriksaan. Ya, Karena kalau nggak memang mungkin kayak, waduh Pak, saya masuk duluan, biasalah Pak, ini kita nggak tahu padahal itu ada benar. bawa senjata apa gitu ya. Oh iya. Ya pada intinya prosedur dibuat untuk pengatur dan meregulasi suatu lokasi ya terkait tata tertib ya gitu. Kalau sampai petugas saja membiarkan orang tidak tertib, bagaimana
tujuan keamanan mau tercapai, yaitu penertiban dan keamanan. Oke. Gitu. Nah, ngomongin soal penertiban nih Pak. Pak Rafli kan juga ada program yang namanya training ya kan? Yap, betul. Training dan juga bina fisik nih. Nah itu kira-kira tujuannya apa sih Pak? Dari security itu untuk ngadain program itu? Saya pernah punya komandan dulu. Oke. Ya, komandan saya bilang tidak ada orang yang jago. Tidak ada orang yang hebat. Tidak ada orang yang hebat. Yang ada hanyalah orang-orang yang terlatih. Wow. Ya, kalau kita bisa lihat Cristiano Ronaldo, Betul. dia bukan hebat sebenarnya. Tapi terlatih. Bayangin kalau dia sudah hebat tapi tidak rutin melakukan pelatihan, melatih diri dan skillnya, mungkin skillnya biasa aja atau mungkin popularitasnya bisa redup sebelum hari ini, ya. Okay. Nah itu yang menjadi tujuan saya adalah saya ingin membentuk suatu tim yang terlatih. Oke. Ya, bagaimana cara supaya tim kita terlatih? Melakukan beberapa pelatihan. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan mereka pengetahuan lebih banyak. Terus upgrade kemampuan. Oke. Yang tadinya mereka kemampuannya misalkan 20% sebelum dilakukan training, setelah diberikan training naik 40%, bertahap seperti itu. Nah, training yang kita berikan, yang saya sampaikan juga bervariatif ya. Tadi tidak monoton hanya materi ini saja, tapi materi-materi yang saya buat berdasarkan isu-isu di lapangan. Oh, berarti gitu. Pak Rafli ini mengemas materi Pak Rafli itu berdasarkan dari isu-isu di lapangan yang ada di lapangan. Betul. Nah, kira-kira nih dari materi Pak Rafli ya Pak, yang paling pokok terpenting dari materi yang Pak Rafli sampaikan itu apa Pak? Ya. Mungkin dari headline-nya atau intinya itu apa Pak? Ya. Saya pribadi, saya menilai diri saya untuk dapat dinilai oleh orang lain itu berdasarkan kesan-kesan pertama saat orang bertemu dengan saya. Betul, kesan pertama ya? Iya, jadi saya kedepankan dalam training ini adalah first impression seseorang atau siapapun yang melihat security bakti. Oke. Jadi saya selalu mengedepankan tentang sikap, dan service. Sikap, service dan greeting. Ya, tutur bahasa. Penyampaian gitu. Jadi dalam setiap training yang saya berikan itu selalu ada 3 unsur itu untuk reminder kepada semua tim-timnya security bakti bahwasannya 3 hal ini sangat penting sekali untuk membentuk persepsi orang terhadap security. Jadi Mas Gani pasti pernah ketemu security di luaran sana, atau Mas Gani lagi di suatu mall dan lain sebagainya. Security-nya kurang respect atau sikapnya tidak baik gitu. Pasti yang Mas Gani lihat itu lambang di bajunya kan, dari outsourcing mana nih, dari BUJP mana nih. Itu yang saya sangat hindari sekali. Makanya saya selalu memberikan himbauan kepada anggota-anggota saya di lapangan bahwasannya yang bisa menentukan kita mau dinilai berapa oleh seseorang adalah diri kita sendiri. Oh, jadi dari dalam diri ya? Ya, dari diri kita sendiri. Kita mau dinilai berapa sama orang? 10. Ya kita harus kasih 10. Metodenya untuk mendapat nilai 10 ya training-training yang saya berikan. Seperti itu. Berarti dari metodenya gimana cara orang bisa ngelihat kita itu 10, kita harus menjadi 10 dulu nih. Betul. Untuk lebih effort lagi nih untuk menyapa para customer atau misalkan orang yang datang gitu ya. Jadi jangan harap orang mau memberikan kita nilai 10 sementara kinerja kita hanya 5, hanya 6. Yang harusnya kita excellent tapi kita biasa-biasa saja. Ya bagaimana mau dikasih nilai 10? Gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin training nih Pak. Kira-kira dari security itu fisik itu menjadi utama juga gak sih Pak? Ya sangat utama. Sangat utama ya? Ya sangat utama karena di balik jiwa yang kuat ada raga yang kuat. Gimana peribahasanya? Di dalam jiwa yang kuat ada. Di dalam jiwa yang sehat ada raga yang kuat. Ada raga yang kuat, ada fisik yang kuat. Ya, maksud saya, kenapa saya bilang begitu? Fisik itu utama karena bagaimana orang mau kerja optimal kalau fisiknya tidak mendukung. Nah, program-program yang saya berikan untuk teman-teman security bakti itu untuk memberikan suatu pelatihan fisik supaya fisik dia itu tetap terlatih optimal ya. Jadi
kita menghindari security bakti itu yang perutnya buncit, ya, atau yang badannya kurus, karena mungkin pola makannya atau pola vitaminnya kurang. Nah, di dalam pembinaan fisik ini kita ajarkan juga cara-cara merawat badan. Olahraga yang baik seperti apa, pola makan yang sehat seperti apa, itu juga kita ajarkan juga di dalam pembinaan fisik. Oh, berarti itu memang fisik juga harus terlatih ya, Pak? Betul, harus prima, harus optimal, harus sehat walafiat. Mungkin, selanjutnya nih Pak, mungkin saya pengen nanya nih Pak, dari Pak Rafli ya, kan kira-kira udah 10 tahun nih lamanya berkecimpung di dunia security ya kan? Cukup kan pasti banyak banget pengalaman ataupun kesan dan pesan nih. Kesan-kesan Pak Rafli nih apa nih Pak di dalam karir Pak Rafli ini? Saya jujur ya, saya nggak pernah berekspektasi saya berada di posisi saya sekarang ini ya. Ya, saya hanya ya melanjutkan hidup saja waktu bekerja di awal-awal menjadi security. Sampai ada satu orang yang mengubah pola pikir saya. Siapa itu Pak? Ya, komandan saya. Komandan Pak Rafli ya? Ya, komandan saya dulu waktu saya masih jadi komandan regu. Saya masih di level komandan regu. Ada satu orang yang mengubah pola pikir saya. Kira-kira boleh di-share gak Pak? Apa tuh yang bisa mengubah pola pikir Pak Rafli? Ya, dia bilang seperti ini. Peribahasa pertamanya, kalau kerja hanya sebatas kerja, kera pun bisa kerja, gitu. Kalau kerja hanya sebatas kerja, kera pun bisa kerja. Tapi bagaimana kita saat bekerja, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kepemimpinan komandan saya itu tujuannya untuk bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Ya, dia tidak bisa memberikan saya uang, dia tidak bisa memberikan saya materi, tapi dia bisa memberikan saya ilmu-ilmu yang membuat saya merasa bahwasannya saya harus bisa lebih baik dari hari ini. Jadi saya mulai belajar dari gaya kepemimpinannya saya tiru, dari gaya penyelesaian masalahnya saya tiru, pendidikan yang dia rekomendasikan saya ambil semua, saya ikut sertakan semua. Orang itu yang mengubah pola pikir saya, membuat saya sampai ada di posisi sekarang ini, Mas Gani. Cukup menarik Pak ya. Ya, karena memang saya awal mula dari security kan memang lahir dari bawah ya Pak. Saya dapat beberapa pengalaman yang mungkin saya tidak akan dapat di pekerjaan lain ya. Karena pengalaman yang saya dapat itu membentuk diri saya, jadi saya yang seperti sekarang. Kedisiplinan, wibawa, terus bagaimana tidak menganggap semua hal itu remeh, itu membuat diri saya seperti ini. Ya, pokoknya kesan senangnya di dunia security itu memberikan kita banyak wawasan dan pengetahuan yang mungkin kita tidak dapat di pekerjaan lain. Kalau kesan-kesan sedihnya itu apa ya? Panas ya Pak. Panas ya. Panas-panasan. Saya ingat banget waktu saya berawal karir itu saya menjadi petugas keamanan depan yang mengatur kendaraan lalu lintas keluar masuk. Saya mengatur supaya keluar atau masuknya kendaraan tersebut aman, tidak ada gangguan. Itu saya standby 1x12 jam di sana. Itu sih yang menurut saya menyedihkan. Menyedihkannya adalah saya dijemur di tengah-tengah terik matahari. Bahkan kalau hujan pun saya tidak bisa berteduh. Saya tetap standby menggunakan alat pelindung diri kayak jas hujan ataupun payung. Saya harus tegak lurus untuk mastiin orang yang keluar masuk itu aman. Tapi itu membuat saya bersyukur karena memang semenyedihkan apapun pekerjaan saya yang saya jalani waktu itu, ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi saya patut bersyukur sih Pak. Gitu. Berarti dari kesan senang dan kesan sedihnya juga ada Pak ya. Nah, Pak Rafli ini kan udah berkecimplung di dunia security kan cukup 10 tahun. Apalagi Pak Rafli ini bisa dibilang masih muda Pak. Dan juga jabatan Pak Rafli juga lumayan cukup di atas ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, tips dan trik buat Sobat Bakti, kira-kira apa sih Pak untuk tips dan triknya untuk berkarir
di usia muda. Oke. Itu ada gak Pak yang bisa di-share ke tips ke Sobat Bakti? Ini bukan tips and tricks ya, menurut Oke. saya lebih ke nasihat aja buat teman-teman Oke. Sobat Bakti yang di luar sana, baik itu security maupun bukan security ya. Karena memang sektor kita banyak ya Mas Gani ya, Betul. bukan hanya security aja. Heeh. Saran saya jangan pernah menutup diri. Oke. Ya. Jangan pernah Mau menutup dengan diri. siapapun kita berhadapan, dengan kalangan manapun, dari umur yang berbeda jauh ataupun di bawah kita jangan pernah menutup diri. Karena kita tidak pernah tahu potensi orang itu berbeda-beda. Oke. Ada yang mungkin kita sudah umurnya 30 tahun tapi kita bergaul dengan 25 tahun. Wah, kita menganggap orang-orang yang umurnya di bawah kita, pengetahuannya di bawah kita. Wah, tidak boleh. Kalau memang ada orang yang sudah menutup diri dari sosialisasi tersebut, saya bisa pastikan mereka akan susah untuk berkembang. Oh, oke. Ya, kunci utama dalam berkembang itu adalah mengadopsi dari beraneka ragam ilmu-ilmu dari sekitar, Mas. Oh, dari ilmu-ilmu dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar, ya. Kita jangan pernah menutup diri. Apapun yang orang bilang, apapun yang orang katakan, apapun yang orang berikan, selama kita anggap itu sesuatu hal yang baik, Betul. jangan pernah menilai keluar dari siapa, dari mulut siapa. Jangan pernah dinilai itunya, tapi nilailah nasihat baik tersebut untuk motivasi diri kita sendiri. Oke. Gitu. Terus yang kedua, nasihat yang kedua adalah jangan pernah gampang puas. Jangan pernah gampang puas. Jangan pernah Kenapa gampang tuh, Pak? puas ya. Kalau kita bisa ambil contoh karir seorang artis atau pemain bola luar negeri yang terkenal seperti Babang Ronaldo ya. Iya. Kalau dia bisa puas cepat, mungkin sudah cukup buat dia. Tapi dia tidak mudah puas. Dia selalu mengupgrade dirinya sampai-sampai digandrungi sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Oke. Gitu. Jadi kalau kita sudah menganggap hal sudah cukup buat diri kita, ya itulah kapasitas kita akan cukup di situ saja. Padahal setiap harinya, setiap tahunnya, semuanya itu berkembang, berinovasi, berubah-ubah. Oke. Gitu. Kalau sampai kita tidak melakukan pengembangan diri secara terus-menerus, kita akan kalah dengan perkembangan zaman yang akan terjadi di masa yang akan datang, Mas Gani. Oke, berarti Seperti jangan itu. jangan pernah cepat puas ya. Cepat. Mas. Nah, mungkin ada lagi, Pak? Saya rasa itu saja cukup ya. Terus satu lagi. Di dalam dunia pekerjaan menurut saya nggak hanya di security. Betul. Ya, saya selalu mengedepankan 3 hal. Apa tuh, Pak? Namanya 3 hal. ASK. ASK. Ya, ASK ASK itu adalah attitude, skill, skill, knowledge. dan knowledge. Ya. Oke. Jadi 3 hal ini yang harus bisa dikembangin sama Sobat Bakti. Oke. Ya, kalau attitude kita sudah bagus, ya itu akan secara otomatis mengembangkan potensi skill kita. Oke. Kalau skill kita terus diasah, otomatis knowledge kita, pengetahuan kita pasti akan lebih banyak. Betul. Kalau kita sudah bisa menguasai atau bisa mengupgrade, mengembangkan 3 hal ini, kita bisa tetap bersaing Oke. di tengah-tengah banyaknya persaingan antar sesama pekerja ya Pak. Gitu sih Mas Gani. Oke, cukup menarik ya dari nasihat-nasihat dari Pak Rafli yang terakhir itu AKS, ada attitude, skill, dan knowledge. Cukup menarik Pak Rafli. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu di Bakti Podcast. Sama-sama, Mas Jadi Gani. Sobat Bakti bisa melihat, bisa mendengar kesan dan pesan ataupun cerita-cerita Pak Rafli yang dulu dan juga nasihat-nasihat dari Pak Rafli. Terima kasih Pak Rafli sudah meluangkan waktu. Sama-sama Mas Gani. Saya sangat senang sekali bisa diundang di podcastnya Mas Gani terutama ini ya. Di podcast Bakti ya. Podcast Basti. Oke. Oke, Pak Rafli, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sukses selalu di dalam dunia karir dan bisa memberikan banyak inspirasi kepada Sobat Bakti dan orang-orang sekitar. Terima kasih Pak Rafli. Oke, saya tutup. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Sobat Bakti atau Bakti Podcast. Oke, jangan lupa di komen, likes, dan juga subscribe. Oke, wajib itu ya. Terima kasih Pak Rafli. Terima kasih. Oke, mari.